Jadi udang dengan bubuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah. Hari ini adalah hari pertama kami melakukan pantau-pantau terhadap lokasi yang ada di Jogja. Dan hari ini kami sudah berada dalam satu villa. Dan saya, alhamdulillah ya, asar tadi sudah sampai dekat sini. Seperti mana petang semalam saya janjikan, jika waktu memungkinkan untuk saya mengisi sesi tafakur yang kelima, so saya buatlah dekat Jogja ini. Saya pertama kali bila sampai satu tempat yang di situ ada air itu, fenomena yang kerap terjadi adalah anak tidak akan tahan dengan air, maksudnya ingin segera mencebur gitu. Dan itu sebuah fenomena yang menunjukkan betapa dekatnya sebetulnya anak-anak kita itu dengan Al-Quran. Mengapa Ustazah? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpamakan Al-Quran itu seperti mana air. Jadi ketika anak itu sangat tertarik, dekat dan ingin merasakan, menyentuh, menikmati air, itu hakikatnya mereka juga ingin menyentuh, mendekati, merasakan nikmatnya Al-Quran. Cuma kita sebagai ibu bapa ini kena memiliki skill ya, kemampuan untuk mendekatkan anak-anak itu kepada Al-Quran. Dan
Ketika misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, anzala minas sama'i ma'an, Allah telah menurunkan air daripada ketinggian. Para ulama menafsirkan ayat tersebut yang terletak pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17 sebagai perumpamaan untuk ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu diumpamakan seperti air hujan, dan itu juga selari dengan perkataan Nabi SAW ketika berdoa, ya, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujan gerimis yang menyirami hatiku. So dengan berpaksi kepada ayat Quran dan juga syarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akhirnya sadar bahwasanya di mana juga kita membawa anak-anak, yang paling digemari adalah air. Sama ada air itu tertampung dalam sebuah kolam yang disebut dengan air kolam, atau air yang dialirkan melalui bebatuan yang namanya air sungai berbatu, ataupun sumber air yang di situ memancar dari sebalik batu-batuan. Jadi anak kita didesain oleh Allah mengikut fitrahnya dan menunjukkan desain tersebut kepada kita, ibu bapa yang faham. Jadi kalau kita tak faham tuh selalu mungkin kita akan marah-marah, sikit-sikit air gitu. Padahal itu adalah gambaran, tolong ajarkan aku tentang Al-Quran. Itu melalui perangai mereka yang seperti ini. Jadi di belakang saya ini anak bungsu saya, sampai je dekat villa sini langsung, Umi boleh tak langsung mencebur? Tak boleh, kena tunaikan dulu kewajipan, yaitu kita solat dulu, lepas solat silakan kau mencebur lah, saya kata macam itu. So hari ini insyaAllah saya akan cuba untuk merelitkan antara perubahan fenomena yang ada di alam semesta dengan karakter dan juga perilaku manusia. Kadangkala kita tahu tapi tidak faham secara mendalam. Artinya tahu tu begini, Allah menciptakan alam semesta dan mengaturnya sehingga terjadilah namanya fenomena. Allah juga menciptakan kita manusia untuk didudukkan di alam semesta, kan begitu, itu pengetahuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan yang menciptakan alam semesta, itu kita tahu. Tetapi bila kita ambil masa sekejap dan kita mencuba untuk merenung, memikir secara mendalam dengan pelbagai jenis refleksi, kita akan diberi kefahaman oleh Allah bahwasanya apa yang terjadi di alam ini adalah feedback daripada perbuatan manusia. Selalunya ya dalam isu pendidikan kita akan mengatakan segala bentuk perangai yang ditimbulkan oleh anak-anak hakikatnya adalah feedback, iya kan, yang perlu untuk dibaca, dievaluasi oleh ibu bapa. Tapi sekarang ini ada terma baru yang saya cuba untuk sampaikan, ya, segala bentuk perubahan yang ada di alam semesta melalui pola-polanya, peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadiannya, itu adalah feedback yang sepatutnya dievaluasi oleh penghuninya, yaitu manusia. Kenapa sungai itu mengering? Mengapa hujan curahnya tidak stabil? Mengapa bumi tidak menumbuhkan tanam-tanaman dengan suburnya? Mengapa ada ini, mengapa ada itu, yang kebanyakannya itu dikomplain oleh manusia. Ramai manusia mengomplain tentang perubahan fenomena yang di luar ekspektasi manusia. Barangkali ya, kalau sahabat-sahabat ada yang duduk di perkampungan pada masa mudanya dulu, contohnya misalnya saya pribadi, saya bila mengenang masa lalu saya di tahun 80-an gitu ya, maksudnya 85 sampai 90-an begitu, saya melihat fenomena di kampung saya itu, satu, sejuk, ya, rumah, sempat saya bincang dengan mak saya kan, rumah hanyalah
anyaman daripada batang-batang buluh, alas tidak ada tile, hanya tanah, kan? Bilik hanya sekadar ada katil yang boleh dijadikan sebagai tempat berbaring. Tidak ada kipas, tidak ada aircon, tidak ada lampu, hanya lampu yang tradisional, kita katakan wall lamp, yaitu lampu yang ada dekat dinding itu, yang dibuat sendiri daripada minyak itu. Jadi dulu keperluan hidup itu sekadar bagaimana kita boleh makan. Itu sudah dikatakan boleh survive. Sekarang ini kalau kita bincang tentang masalah makan, itu bukan perbincangan lagi. Makan tetap makan. Tetapi keperluan di luar makan itu yang paling besar. Dulu kita tidak ada keperluan di luar makan. Yang ada cuma keperluan untuk makan saja. Jadi sederhana, pergi ke sawah, ke kebun, balik petang, ya begitu teruslah, tidak ada tertekan sangat. Yang kalau sekarang ini untuk elektrik berapa, dalam rumah berapa jenis lampu, airconnya, kipasnya, peti aisnya. Dulu mana ada peti ais kan? Makanlah habis, tidak ada benda berlebih karena sangat berkekurangan. Sekarang itu yang kita perlu bayar, belum wifi-nya, belum elektrik untuk untuk kolamnya, macam-macam. Jadi yang mahal itu adalah bagian di luar kehidupan, yaitu sekadar perkara-perkara sekunderi, tetapi menjadi satu priority pada akhirnya. Dengan keadaan yang seperti itu, yang dulu saya alami itu, alam itu dengan pelbagai fenomenanya itu sangat menarik. Sebab angin semilir berhembus dengan sejuk, tanam-tanaman tumbuh dengan lebat buahnya. Kemudian aliran-aliran air itu kita boleh melihat ikan-ikan ada dekat air yang ada rumput-rumputnya. Ya, jamur-jamur atau cendawan-cendawan itu tinggal kita petik di pekarangan, maksudnya di di tanah-tanah yang lembab, ya. Maksudnya saya merasakan alam itu sangat dekat begitu. Burung dengan kicauannya, dengan ada kabusnya, semua itu masih dapat dirasakan keindahannya, kenyamanannya, keselesaannya, walau rumah sebagai tempat tinggal itu tidak memadai, tetapi karena hanya dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat sahaja, itu sudah lebih daripada cukup. Jadi ketika saya misalnya sekarang menganjak gitu di usia sekarang itu, fenomena alam itu sudah tidak sama dan perangkaian manusia itu tidak sama. Jadi sempat tadi ketika pakcik saya hantar saya pergi ke stasiun kereta api untuk pergi ke Jogja ini, pakcik saya kan diberi amanah kepada orang masyarakat di sekitar untuk mengusahakan tanah sawah agar ditanami padi, ya. Dari zaman berzaman sebelum dulu itu yang namanya aliran air untuk sawah itu berasal dari satu tempat yang akan melintasi petak-petak tanah sawah itu. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, karakter manusia sudah berubah. Dulu itu suka bergotong royong, berkeluarga, merasa bersaudara, tapi ketika sudah individual, maka berlakulah yang namanya sekatan air itu, sehingga tidak boleh dialirkan, sehingga pakcik saya pun pening bagaimana nak menguruskan untuk perairan bagi tanah itu. Saya terus teringat perkataannya Imam Malik ketika saya mengkaji tentang fiqh hadis politik, ya. Dulu itu zamannya Umar, akhlak masyarakat itu sangat islami begitu. Istilahnya mereka berfikir Qur'ani, beraksi robbani begitu. Jadi aliran air itu pada zamannya Umar itu memang akan melintasi petakan-petakan tanah untuk supaya merata, walaupun kena melalui bahagian-bahagian tanah orang, tapi karena akhlak itu bagus,
yaitu kesadaran untuk memberi manfaat kepada orang itu sangat tinggi, maka tidak ada masalah. Maka kata Imam Malik, seiring dengan perubahan zaman di mana akhlak manusia itu tidak sama, maka setiap orang yang memiliki tanah jika ingin mendapatkan aliran air dari tempat yang jauh, kena minta izin kepada pemilik tanah itu boleh tak menjadi aliran, maksudnya tempat untuk mengalirkan air. Sebab dulu tak perlu minta izin, karena ketika diminta tak diminta itu memang akan diberi. Tapi sekarang minta tak minta belum tentu orang yang punya tanah itu akan memberi laluan. Jadi kena minta izin. Jadi perubahan akhlak itu ternyata boleh mempengaruhi perubahan keadaan. Jadi keadaan tanah itu akhirnya tidak normal macam dulu lagi. Jadi ini milik aku, kau jangan kacau, ini milik aku, jangan kacau, jangan. Jadi akhirnya manfaat itu tidak dapat dirasakan secara bersama-sama. Ya, macam dulu ketika pencuri sudah tidak ada zaman kenabian, maksudnya zaman Nabi Muhammad, zaman para khalifah, dijaga betul akhlak manusia itu karena ada hukum hudud untuk para pencuri, maka rumah-rumah itu merasa aman. Tapi seiring dengan zaman, ya ada perubahan terus, maka akhirnya ada orang yang sudah mula membela anjing, menjadikan anjing sebagai penjaga kebun atau penjaga rumah. Bahkan kata Imam Malik, jika memang sekiranya ada yang tinggal duduk ya dekat tengah hutan betul-betul, boleh jadi akan membela singa untuk menjaga rumah itu. Maksudnya keperluan zaman akan berubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan manusia. Maknanya fenomena yang ada di alam itu, kita sedar tak sedar, itu adalah feedback daripada perbuatan manusia. Dengan izin Allah, seolah-olah Allah itu menampilkan pelbagai fenomena-fenomena yang ada di alam itu untuk mengajar pada manusia, ini adalah kesan daripada perbuatan kamu. Maka apa sahaja bentuk-bentuk kebaikan yang kamu rasakan di alam semesta yang disebut dengan musibah hasanah, itu adalah feedback daripada ketaatanmu terhadap perintah Allah. Tetapi perkara yang menimpa hari ini di alam semesta dalam bentuk musibah sayyi'ah, itu adalah feedback daripada kederhakaan kamu terhadap perintah Allah. Jadi kalau kita dikatakan oleh Nabi SAW di akhir zaman ini dipenuhi dengan asyrarun nas, orang-orang yang buruk, so maknanya alam akan menunjukkan riaknya, maksudnya menunjukkan polanya, fenomenanya, agar kita mengevaluasi apa yang dah aku buat nih sehingga alam seperti ini. Oke, jadi ketika misalnya fenomena yang saya sampelkan dalam fenomena perkebunan ya, pertanian, itu tak sama dengan dulu. Itu artinya mau tidak mau kita setiap individu dalam masyarakat kena mengevaluasi apa yang dah aku buat. Andai kata setiap orang itu berkata apa yang dah aku buat, semuanya begitu, insya Allah hal itu akan menjadi satu tanda bahwasannya fenomena nanti akan berubah. Maka ketika kita misalnya merujuk dalam ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat yang ke-96, di situ kan Allah mengatakan begini ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kan ada tuh hubungan antara orang yang hatinya beriman, yang jiwanya bertakwa, dengan fenomena terbukanya langit untuk mencurahkan air hujan dan terbukanya bumi untuk mengeluarkan tanaman. Itu kan diperkaitkan dengan keimanan hati, ketakwaan jiwa penduduk negeri. Jadi simple sekarang kita memahami, jika dalam
perkampungan kita mengalami kegersangan, mengalami ketandusan, kita tinggal merefleksi keadaan diri kita, mengevaluasi semula perbuatan kita, akhlak kita, ketaatan kita. Apa betul kita ini sudah menderhakai Allah? Apakah benar kita sudah lari jauh daripada perintah Allah? Jadi kalau misalnya seperti itu faktanya, ya patutlah bumi dan langit memberikan feedback kepada kita. Jadi ternyata ketika Allah mengaturkan alam semesta, itu adalah bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu saksikan dan perhatikan itu tak lain tak bukan adalah feedback atas sikap, perbuatan, perilaku kalian. Jadi ketika misalnya kita berpikir seperti itu, kita akhirnya faham sesuatu. Oh, maknanya zaman ini adalah zaman yang manusia sudah cenderung mengabdikan jiwa mereka kepada syahwat, mengabdikan hati mereka kepada syubhat, sehingga penduduk di dunia ini sudah mulai kehilangan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, sehingga penduduk yang ada di muka bumi ini sudah mulai kehilangan kesabaran jiwa terhadap pelaksanaan kebenaran. Jadi saya nak relatekan kejadian ini, fenomena ini dengan penduduk Mekah dan Madinah. Okey, barangkali yang suka membaca sejarah akan faham benda macam ini. Orang membaca sejarah itu sebenarnya membaca fenomena, dan ketika membaca fenomena itu membaca masa depan dengan berpaksi kepada kejadian di masa lalu. Okey. Mekah itu ketika Nabi SAW berdakwah di dalamnya, dan Nabi mendapatkan tekanan-tekanan sehingga Nabi pun dikecam, Nabi pun dipulaukan, bahkan Nabi dijadikan sasaran untuk ditangkap dan dibunuh. Maka akhirnya umat Islam mulai berbondong-bondong berhijrah ke Madinah. Tahu apa yang terjadi, puan-puan dan tuan-tuan? Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, yang sebelumnya umat Islam yang ada dekat Mekah sudah berhijrah lebih awal ke Yathrib, yaitu yang akhirnya diberi nama Madinah. Itu Nabi dan Abu Bakar adalah orang yang terakhir untuk meninggalkan negeri Mekah. Ketika Nabi dan Abu Bakar sudah sampai ke Madinah, maka Madinah menjadi kota yang diberkati, karena di situ sudah menunggu sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang Ansor, campur orang-orang Muhajirin, untuk melaksanakan perintah Allah, mentaati apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang terjadi ketika itu di Mekah? Di Mekah ditimpa musim kemarau panjang sampai tanah itu pecah tandus. Jadi perubahan fenomena negeri Mekah itu terjadi ketika penduduk Mekah itu derhaka kepada Allah. Jadi jangan kita faham mungkin alam berbicara sendiri gitu, tidak. Tetapi alam ini bukan makhluk yang diciptakan untuk bersikap independen, tak ada kait-mengait dengan perilaku manusia. Ada. Alam semesta ini sebetulnya kan cara yang paling tepat untuk membaca keadaan manusia itu seperti apa. Kalau sekarang misalnya kita tengok di kepulauan Indonesia, contoh kawasan Sumatera dengan pembagian Sumatera utaranya, Sumatera baratnya, Sumatera selatannya, itu ketika kita sudah melihat ada musibah sayyi'ah, yaitu fenomena buruk yang terjadi di sana, itu kita perkaitkan dengan perangai manusia. Perangai manusia itu ada dua, sama ada manusia-manusia yang duduk sebagai penduduk negeri situ ataupun sebagai penguasa di situ. Nah, itu kena dikaitkan. Karena alam itu cuma memberikan feedback kepada kita. So akhirnya kita kan menjadi peka dengan sikap kita sendiri. Setiap ada perubahan begini, kita cek diri kita. Ada perubahan ini, cek diri kita. So akhirnya tadi Mekah menjadi tandus. Musim kemarau panjang. Hampir kalau tak silap berapa tahun? 7 tahun ya. Tapi apa yang terjadi sebaliknya di Madinah? Aman, sentosa,
semua tanaman tumbuh suburnya. Berbagai benda-benda buruk yang tadinya ada dekat Madinah itu dikirim oleh Allah ke Juhfa. Tahu Juhfa? Juhfa itu satu negeri yang di situ berpenghuni orang-orang musyrik. Jadi balaknya itu dipindahkan oleh Allah, balak syarnya itu dari Madinah itu ke Juhfa. Ketika saya membaca tafsiran ayat 96 surah surah Al-A'raf itu, saya baru sadar. Ternyata bukan cuma anak berperangai sebagai feedback bagi orang tuanya, tetapi alam semesta yang berperangai itu, berfenomena buruk itu adalah sebagai feedback untuk para penghuninya, untuk kita semuanya. Jadi sadarlah kini bahwa kita takkan pernah terpisah dengan alam semesta. Kita menghendaki air melimpah, kita menghendaki curah hujan yang membawa berkah, kita menghendaki angin yang boleh mengkahwinkan tanaman, bukan musibah. Tetapi kita berperangai, apakah hal itu boleh terjadi? Bagaimana Allah nak ingatkan kita kalau kita buat jahat masih tetap stable je aturan alam itu? Bagaimana Allah nak tegur kita? Kita kalau tengok anak kita baik ke buruk, apakah wajah kita tetap sama kepada anak kita? Takkan? Kalau anak kita buat baik, wajah kita macam mana? Tersenyum, ini naik ke atas. Tapi kalau anak kita buat buruk, apa yang terjadi? Muram, ini turun ke bawah. Jadi ini adalah satu respon body language dalam melihat perangai anak-anak. So sudah sepatutnya kita jangan memisahkan diri kita dengan alam semesta. Cara kita mencintai alam adalah dengan mengenal perintah Allah, mengenal larangan Allah, di mana perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Allah ustazah, kita seorang je. Walaupun kita seorang je, puan-puan, yang ditanya Allah kan seorang-seorang nanti. Pernah tak ingat hujan turun disebabkan karena tasbihnya semut? Manusia mungkin kurang bertasbih, tapi semut membantu kita. Barangkali Allah juga akan enggan untuk menimpakan satu hukuman jika masih ada di situ penghuni yang hatinya ikhlas. Mungkin sekarang kita kekurangan dan kehilangan, bahkan diri kita sendiri masih belum mendapatkan keikhlasan, ketulusan, kemurnian hati, sehingga kadang-kadang doa kita belum mampu menembus langit. Kadang-kadang munajat kita belum mampu menggetarkan arsy Tuhan. Ya, karena kita sendiri masih belum memiliki kemurnian hati. Kita masih belum memiliki ketulusan hati. Jadi kita sekarang sadar, kemanapun kita melancong, melangkahkan kaki kita ke negeri-negeri, kita kena belajar bahwa kita tak akan pernah terpisah daripada alam semesta. So, pelbagai fenomena alam semesta itu hanyalah feedback untuk kita evaluasi apa yang dah jadi dengan diri kita. Ya, memanglah kebanyakan kita itu dah jadi baru kaji. Memang, tapi itu lebih baik daripada dah jadi tak nak kaji. Kalau idealnya kita kaji sebelum benda itu terjadi. That's ideal. Itu yang ideal. Kita kaji sebelum terjadi. Tapi karena keterlambatan ilmu kita untuk merespon ayat-ayat Al-Quran, so akhirnya dah jadi baru kaji. Tapi yang paling teruk adalah dah jadi tak mau kaji. Dah dikaji orang, kita tepikan orang itu, kita anggap dia begini begitu, dan sedangkan kita merasa aman-aman saja dengan slogan, kalau semua orang masuk syurga, lalu siapa yang masuk neraka? Kalau semua orang baik-baik saja, lalu di mana orang yang tak baik-baik saja? So kadang-kadang syubhat itu sentiasa mengitari hati manusia, sampai pada akhirnya syubhat itu dapat memalingkan hati manusia, dan hati yang terpaling dari kebenaran, dia akhirnya dikuasai oleh hawa, dan jiwa manusia menjadi liar, suka melanggar perintah Allah dan melanggar juga larangan Allah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pada siri-siri berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak maklumkan insyaallah untuk pekundasan bulan Januari
tahun 2026 bertarikh 19 sampai 22, berbaki 2 orang saja. Sebetulnya ada ditutup, tetapi ada tambahan untuk 2 orang sahaja. Tadi dimaklumkan ada 4, mana sudah ada 2 orang yang masuk. So sekarang berbaki dalam 2 orang saja, dibuka bagi sesiapa yang nak menyertai safari Qurani ke Kundasang dengan poin pengisian Al-Quran, yang di situ kita akan belajar banyak perkara mengenai Al-Quran, alam semesta, dan jiwa kita, khususnya tentang Quranic psychology. Saya akan banyak bincangkan semasa dalam perjalanan itu. Itu saja saya boleh sampaikan, dan apa-apa hal boleh terus berhubung dengan Puan Aini Said dalam poster yang telah diiklankan dalam page Dr. Soleha Kaswari, ya. Boleh berhubung dengan Ustazah Aini dengan nombor 013 4717 605. Okey. Dan alhamdulillah juga sedang dibuka untuk siri kedua Safari Qurani Kundasang, trip yang kedua, dengan mengambil bulan apa ini? Februari, ya. Pada bulan Februari dibuka lagi, insyaAllah sebelum masuk Ramadan. Kita nak menyambut, ya, Ramadan kita tahun depan ini dengan safari Qurani yang kedua sama ke Kundasang. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin mengikuti, ya, ini full board, ya, 3 kali sehari, ya, semuanya ada, boleh tengok situ. Tarikhnya tarikhnya Bi? Okey, kecil sangat. Tarikhnya tarikh 5 sampai 8 Februari 2026. 5, 6, 7, 8. Kita ambil dalam 4 hari 3 malam. Ya, 3 hari 4 malam insya-Allah. Yang 19 sampai 22 Januari sudah penuh, tinggal berbaki 2 saja. So kita buka sebab ada sahabat-sahabat yang tarik diri pada bulan itu karena clash dengan aktivitinya. So kita bagi alternatif pada bulan 2, tarikh 5 sehingga tarikh 8 Februari 2026. So boleh berhubung dengan Ustazah ini 013 4717 605. Okey, insya-Allah kita jumpa di sana, dan sahabat-sahabat dari Singapura pun banyak juga yang join. Ya, alhamdulillah. Okey, semuanya boleh rujuk dalam page Dr. Soleha Kaswari insya-Allah.